New layer atau delete. Jadi misalkan layer ini pengen aku delete, itu ya udah tinggal di delete aja langsung hilang tuh. Nah, di sini aku misalkan pengen bikin layer baru. Nah, layer barunya ini buat artboard yang barusan kita bikin gitu. Nah, aku balik ke yang artboard dulu ya. Artboard ini nih sebagai kanvas kita lah dalam kerja gitu. Nah, ini bisa disetting di properties. Ini ada ukurannya nih, W sama H, width sama height gitu ya. Lebarnya sama tingginya. Misalkan lebarnya itu aku pilih deh 400 pixel. Tingginya juga 400 pixel, biar bentuknya kotak gitu. Terserah ini mau 720, mau 600, atau berapa aja gitu. Nah, artboard ini gak cuma satu doang, bisa ada lebih dari satu gitu. Nah, cara duplikasinya itu, kalian pakai tombol Alt. Ini buat yang pakai, mungkin kalau yang pakai Apple atau MacBook, bisa disesuaikan aja ya buat tombol-tombolnya, soalnya aku pakai Windows. Ini bisa kita duplikasi nih, kita pencet Alt, terus kita tahan, geser ke sebelah kanan. Nah, ini kan, ini belok-belok nih. Biar simetris, gimana caranya kalian tahan lagi tombol Shift. Ini dia jadi lurus. Ini mungkin bisa diterapin sendiri ya. Misalkan aku bikin 3 artboard gitu. Nah, ini udah selesai. Kalau udah, kalian bisa pencet di sini, ada tulisan exit ya. Nah, ini kalau sudah siap buat artboard-nya, kalian bisa langsung ngedesain di sini. Ini bakal aku jelasin sambil kita jalan di materinya aja ya. Ini aku hapus dulu. Oh ya, kalau pengen dihapus, itu tinggal kalian balik ke menu artboard lagi. Terus nanti kalian select nih, misalnya yang tengah pengen aku hapus, itu langsung pencet delete. Select lagi, delete, dan seterusnya gitu. Ini mungkin kalau aku kecepatan bilang aja ya, nanti bisa bilang melalui moderatornya atau gimana aku serahin lagi deh ke peserta sama moderatornya. Nah, lanjut di sini pertama nih, interface dan basic shortcut. Tadi aku udah jelasin ya interface ya. Ini ada file, sebagian udah aku jelasin tadi. Ini ada file edit object, type, select. Ini bisa ditemuin di atas sebelah kiri. Ini window-nya ini memiliki fungsi yang beda-beda. Kalau file ini nih lebih kayak buat dokumen baru, buat nge-save dokumen kalian, atau bisa buat nge-export jadi JPG, atau buat gambarnya gitu kalau kalian udah selesai kerja. Kalau kalian pengen nge-save itu seperti biasa, di-save aja, nanti tentuin foldernya, sama kayak save Microsoft Word lah ibaratnya. Jadi kalau export juga sama, nanti misalnya kalau di-export itu bagaimana, ini ada pilihannya, pengen simpan dokumen itu di mana gitu. Nah, di sini kalian bisa ada settingannya nih, namanya apa, dan formatnya apa. Ini sesuai kebutuhan aja, kalau kalian butuh yang background itu transparan, kalian pilih yang PNG, kalau kalian pengen gambar, JPG gitu. Nah, kemarin, sejauh ini, banyak yang butuhin desain tuh dalam bentuk PDF ya. Kalau PDF itu, kalian bisa bukan pakai ekspor, tapi pakai save as. Save as, nanti di sini ada pilihannya PDF. Nah, buat PDF ini, nge-save-nya itu per halaman. Per halaman tuh maksudnya per artboard gitu. Ya tadi aku bilang nih, aku bikin 9 artboard ya di sini. Nah, itu nanti yang ke-save itu, ini yang nomor artboard nomor 1, itu jadi halaman 1. Artboard nomor 2, jadi halaman 2, dan seterusnya, kayak gitu. Itu buat yang file. Kalau buat yang edit, ini nih lebih, aku jarang pakai sih window edit ini, tapi ini buat lebih ngedit-ngedit warnanya sama yang copy paste-nya ini. Ada menunya di atas ini pokoknya. Ini ada shortcut-nya juga, kurang lebih tuh sama kayak Microsoft Word gitu loh. Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V gitu. Nah, yang penting di window edit ini adalah edit colors di sini. Sorry, di color settings. Nah, ini ada informasi-informasinya biasanya.
Dan oh ya sorry, di edit color ya. Nanti di sini tuh kalau misalkan kalian channelnya salah, itu bisa di-convert di RGB atau CMYK seperti itu. Nah, buat objek, ini nih fokusnya untuk ngedit objek gitu. Di sini ada yang penting nih yang dari path sampai teks wrap ini ya. Ini semua penting buat dipelajarin. Tapi nanti aku bakal ngasih tahu cara yang lebih simpelnya gitu, tanpa melalui Windows ini sebenarnya. Kalau type ini buat tulisan, select ini buat memilih objek, sama efek, ini buat ngasih efek ke sebuah objek vektor. Nah, terus di sini ada view juga. Nah, view ini, kalau kalian mulai desain, pastikan smart guide-nya ini nyala, dan snap-nya itu nyala, snap to point. Atau snap to pixel, itu nggak apa-apa. Fungsinya apa? Nanti kalau kalian nge-drag sebuah objek, itu bisa langsung snap ke atasnya tuh. Ini kalau kalian lihat tuh ada tulisan intersect, dan ada yang warna ungu juga. Itu karena kita pakai smart guide di sini. Sorry, di sini. Snap to point sama smart guide-nya harus nyala, biar guide-nya itu lebih gampang gitu. Terus yang terakhir nih ada window, tadi udah aku jelasin ya. Ini buat keperluan di interface kalian butuh window apa aja. Tapi kurang lebih yang aku butuhin tuh ada semua di sini. Tadi udah aku jelasin ya. Tulisan, warna, dan segala macamnya. Nah, tadi aku udah jelasin juga nih, artboard itu adalah merupakan workspace kita, atau shortcut-nya bisa Shift plus O. Nah, sama ini yang penting. Jadi tadi kan aku geser-geser nih, itu pakai apa? Itu aku pakai mouse. Ini aku pakai mouse. Nah, pertama aku jelasin dulu nih, kalau kita nge-scroll mouse-nya, nge-scroll di bagian tengah sini, itu bakal geser tampilan kita secara vertikal, ke atas atau ke bawah gitu. Kalau ke samping bagaimana? Itu kita pencet kontrol. Kontrol, dipencet, habis itu kalian scroll mouse-nya, itu dia ke samping, atas bawah itu menyesuaikan gitu. Nah, tadi aku juga nge-zoom out kan dari tadi. Nah, itu pakai tombol Alt. Alt-nya ini kalian pencet, langsung scroll mouse-nya. Zoom out, zoom in, kayak gitu. Terus buat proses kerjanya, itu di sini ada biasa Ctrl Z itu buat undo. Nah, kalau redo-nya itu bukan Ctrl Y ya. Kalau di Adobe Illustrator ini pakai Ctrl Shift Z gitu. Jadi misalkan aku buat objek nih di sini, terus aku hapus. Itu kalau aku pengen baikin lagi, ya udah tinggal Ctrl Z. Atau pengen aku hapus lagi, itu pencet Ctrl Shift dan Z langsung hilang. Itu karena dia redo. Dan terakhir nih paling penting banget, Ctrl S, yaitu adalah di save. Karena sering kali kalau kita lagi kerja itu laptop kita crash atau ilustratornya error, yaitu setiap 10 menit lah kalian itu pencet Ctrl S ini. Kalau nggak aktifin autosave-nya. Tapi autosave-nya itu juga tidak terlalu bisa diandalin. Jadi saran aku, mending kalian pencet Ctrl S setiap saat daripada kerjaan kalian hilang. Gitu. Wajib Ctrl S. Aja aku masukin. Nah, ini buat interface dan basic shortcut-nya. Minimal kalian kuasain ini dulu buat gerak-geraknya, ke atas bawah, zoom out, zoom in, sama undo dan redo-nya. Nah, ini udah jelas ya buat yang interface-nya. Aku lanjut, mulai ke selection tool. Nah, kalian kalau baru masuk, itu bakal kepilih sebagai selection tool. Maksudnya, pas kalian masuk, kalian tuh default tools-nya itu adalah selection tool. Itu bisa kalian temuin di atas sebelah kiri sini. Nah, di sini ada dua. Ada selection tool, ada direct selection tool. Ini bakal aku jelasin bedanya. Nah, selection tool ini bisa milih sebuah objek. Objeknya itu langsung kita seleksi. Itu. Misalkan di sini ada bulatan di sini ya. Sorry nih. Aku contohnya di sebelah sini aja. Ini ada dua objek nih. Ini bisa langsung aku pencet pakai selection tool. Oh iya, shortcut-nya itu pencet huruf V. V ya. Jadi kalian bisa langsung pilih nih objeknya. Ini udah
Ada yang hitam nih, aku langsung pindah-pindahin itu bisa. Atau yang belakangnya langsung pencet aja, itu langsung otomatis. Nah, di sini aku juga jelasin cara duplikasi objek sama cara mindahin objeknya. Nah, misalnya di sini ada 2 objek ya. Pakai selection tool ini aku pengen jadiin 3 objek. Nah, itu kalian tinggal pencet ini objeknya sambil tahan tombol Alt. Kalau tahan tombol Alt tuh kalau kalian perhatiin tuh simbolnya beda ya. Nah, ini bisa langsung aku geser nih dan langsung 2. Dia langsung ke duplikasi. Nah, tadi kan aku mindahinnya nih belok-belok nih. Biar lurus gimana? Sama kayak tadi yang aku jelasin di artboard, itu pakai tombol shift juga. Jadi dia lurus atau ke atas gitu. Biar simetris. Nah, di sini juga ada fitur yaitu adalah group sama ungroup. Fungsinya itu apa? Jadi misalkan objek ini kan kepisah nih. Aku pengen jadiin dia tuh satu kesatuan. Nah, itu tinggal kalian select aja. Cara select objek itu gimana? Kalian pilih dulu satu objek. Kalian pilih dulu satu objek. Kalau udah, sambil tahan tombol shift, kalian pencet objek yang depannya nih, yang hitam. Nah, ini udah select semua nih. 2 objek ini udah aku pilih. Tekan 1, tombol shift, tekan lagi. Atau cara mudahnya, kalian bisa drag dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Jadi kalian tekan sini, tahan, ini ada kotaknya, terus kalian pilih nih kotaknya, langsung kepilih. Nah, ini dia jadi satu kesatuan, tapi ini kalau di layer itu belum. Jadi kalian itu harus pencet Ctrl G. Ctrl dan G. Nah, di sini, coba aku ulang ya. Ini kalian bisa lihat nih, di layer ini, ada banyak nih objeknya. Kalian fokus ke 4 kotak ini, yang warna hitam, hijau, hitam, hijau. Nah, pas aku select 2 objek ini, di indikator layernya itu bakal nyala nih, warna hijau. Itu tandanya kita lagi nge-select objek ini. Nah, kalau aku group objek ini, atau Ctrl G, dia bakal jadi satu, kayak gini. Bakal ada section-nya gitu. Aku tinggal pilih di layer ini, aku tinggal pilih yang ke grup ini, dan itu dia pasti kalau kalian pindahin itu bersamaan terus. Gitu. Nah ini misalkan udah jadi grup, tapi aku nggak mau kalau dalam bentuk grupnya ini aku pengen satu-satu aja. Itu kalian bisa pisahin lagi dengan tombol Ctrl Shift G. Nah, di sini aku tulis kalau grup itu Ctrl G, kalau ungroup Ctrl Shift G. Gitu. Jadi di select, masih dipisah, kalian group. Kalau kalian pengen pisah lagi, Ctrl Shift G. Gitu. Nah, ini misalkan dua-duanya aku group ya. Terus sekarang masuk ke yang ini. Apa bedanya selection tool sama direct selection tool? Jadi kalau kalian lihat di atas ini nih ada 2 pilihan ya. Selection tool dan selection tool. Cara bedainnya, kalau yang selection tool ini kursornya warna hitam, kalau direct selection tool warna putih. Fungsinya ini buat apa? Ini bisa memilih objek dalam sebuah grup secara langsung. Selain itu, dia juga bisa modifikasi bentuknya. Nanti bakal aku jelasin. Dan juga dia bisa membuat radius dan memilih objek dalam sebuah grup. Gitu. Nih, di sini, kalian lihat ke layer sini ya. Ini aku udah jadiin dia itu satu grup semua. Yang kanan udah grup, yang kiri udah grup. Kalau kita pakai selection tool, pakai V, kita pilih ini, yang sebelah kiri ini, yang nomor 1, yang udah dalam grup, dia bakal milih dua-duanya. Selalu gitu, bakal milih dua-duanya. Kalau kita pindahin, bareng. Nah, kalau kita pakai direct selection tool, kita bisa milih objek yang ada dalam grup ini. Bisa dilihat ya, ini kan dalam bentuk grup nih. 1, ini yang 2. Nah, kalau aku pakai
direct selection tool, aku pilih objek yang hijau, itu dia cuma pilih satu ini doang. Atau yang depannya, tuh cuma pilih ini doang. Jadi dia langsung pilih objek yang dalam sebuah grup tanpa kita nge-ungroup objek ini. Gitu. Selain itu fungsinya apa? Dia itu buat modifikasi bentuk. Ini coba aku ungroup, terus aku ambil ya yang hijau, aku taruh bawah sini. Nah, kalau kalian pencet sini, di sini ada beberapa indikator nih. Yang pertama ada anchor, yang kedua ini aku lupa ya namanya, sebut aja radius deh gitu, corner, radius corner gitu. Nah, bulatan ini kalau aku tahan, terus aku tarik keluar, itu jadi lancip, jadi kotak. Sebaliknya, kalau kalian pengen memberi radius pada sebuah objek itu, kalian bisa pencet ini, bulatannya, tarik ke dalam. Gitu. Jadi ini buat modifikasi objek. Aku maunya ini doang nih, satu ini doang yang ada cornernya. Jadi itu kalian tinggal pilih cornernya. Jadi di sini kan ada beberapa anchor point ya, ada 4. Karena dia bentuknya kotak, kalau segi 5 itu beda. Ada 5 gitu misalkan. Nah, misalkan aku pengen memberi bunderan di sini doang. Itu kalian tinggal pencet select objeknya, kalian select anchor-nya ini, ada tulisannya itu yang warna ungu, kalian pencet. Nah, ini cuma ada satu lingkaran nih yang ketampil. Yang lainnya enggak. Itu tandanya kalian cuma nge-select anchor yang sini doang. Nah, ini kalau kalian tarik ke dalam, itu cuma satu doang yang kemodifikasi, yang lainnya enggak gitu. Terus kalian pengen yang ini sedikit apa radiusnya lebih kecil daripada yang sebelahnya, itu bisa secara manual di sini. Jadi pilihnya satu-satu. Misalkan dari kotak ini bisa jadi daun. Ini caranya kalian pilih anchor ini, pilih anchor satunya pakai tombol shift. Kalau udah, kalian langsung tarik ke dalam. Jadi sebuah daun kayak gitu. Ini contohnya. Selain itu, dia juga bisa buat modifikasi objek di sini. Direct selection tool ini. Tadi yang aku bilang anchor point-nya ini tuh dia kayak apa ya? Kayak bagian dari kerangkanya lah, kerangka dari sebuah bentuk itu. Ini bisa aku gerakin juga, nggak cuma dibunderin gini, tapi bisa digerakin juga ke kanan, ke kiri, gitu. Nanti bentuknya berubah. Kayak gitu. Tapi berubahnya itu juga bebas bentuknya. Mau terserah kalian, ini yang bawahnya juga bisa berubah. Dan seperti itulah. Jadi dia buat emang memodifikasi sebuah objek gitu. Oke. Nah, sekarang aku lanjut ke tool selanjutnya ya. Ini ada shape tool. Nah, ini bagian yang serunya. Jadi intinya kita pakai Adobe Illustrator itu sebenarnya buat bikin logo atau objek yang berbasis vektor seperti icon atau pengen ngelukis sebuah animasi atau apapun itu sebenarnya enaknya pakai Adobe Illustrator daripada pakai Photoshop. Nah, sekarang aku jelasin untuk tools selanjutnya. Yang pertama itu ada Shape Tool. Shape Tool. Nah, Shape Tool ini bisa kalian temuin di sebelah kiri. Ini. Tulisannya Rectangle Tool. Nah, kalau kalian pencet kanan, ada banyak pilihannya. Nah, ini udah aku tulisin nih. Ada rectangle, ada ellipse, ada polygon, ada star. Ini bisa kalian coba aja ya nanti satu-satu gitu. Dan kalian pengen bikin lingkaran nih, pakai ellipse tool. Kalian tinggal bikin di sini. Nah, ini kan nggak simetris nih. Kalian pengen yang simetris, itu gimana caranya? Itu kalian tinggal tahan tombol shift. Tuh, tombol shift dia langsung ke lock. Jadi lingkaran sempurna gitu. Kalau nggak pakai tombol shift ya kalian susah mesinnya, jadi random aja gitu. Jadi tahan tombol shift biar kalian dapat bentuk yang simetris. Berlaku juga untuk yang kotak, polygon, dan star. Gitu. Nah, terus ini aku jelasin lagi yang polygon sama yang star. Ini dia rada beda dari rectangle sama ellipse. Untuk yang polygon ini, untuk membuatnya itu, kita nggak langsung ngedrag gini. Kita kalau ngedrag dia langsung otomatis. Nah, cara ganti banyak
sudutnya tuh gimana. Kalian waktu udah nge-select poligonnya ini, pencet dulu di layarnya sekali. Dipencet sekali, itu bakal keluar settingannya. Radiusnya berapa, atau ini ada sisinya ada berapa. Misalkan aku pengen bikin pentagon gitu ya, segi 5 gitu. Itu langsung kebikin. Kalau nggak pas, kalian bisa bikin lagi seluas apa gitu. Nah, buat shape ini, itu juga bisa dimodifikasi di properties. Jadi kalau dari tadi kalian buka window yang properties ini, itu dia ada banyak settingannya. Misalnya lingkaran di sini ya. Apa? Lingkaran. Kotak di sini, itu ada informasi di sini. Ada yang transform, appearance, sama align. Nah, buat yang transform ini, yaitu buat ukurannya, sama posisinya. Tapi kalau posisi ini, mending kalian drag secara manual aja, nggak usah dari sini. Nah, yang paling perlu perhatiin itu lebar sama tingginya. Ini bisa kalian rubah. Misalkan, ini masih koma-koma. Aku pengen lebarnya itu tuh 40 pixel misalkan. Dan tingginya itu 30. Itu langsung diantar aja. Dan ini dia langsung ukurannya nggak pakai koma-koma lagi. Langsung pas di sini. 40 kali 30 pixel. Di sini juga ada appearance-nya. Jadi kalau misalkan kalian ini pengen pakai outline, kayak gambar di atas ini nih, itu kalian bisa tambahin stroke di sini. Misalkan ini weight-nya itu tuh tebalnya berapa poin gitu. Misalkan poinnya itu tebalnya 10 poin. Dia ada tebal banget gitu. Atau dikurangin deh 5 poin. Dan warnanya pun bisa dirubah di sini. Jadi kalau kalian pencet fill di sini, pencet 2 kali, itu maaf pencet sekali, itu ada pilihan warna di sini. Atau kalian bisa milih warna manual. Tuh dia yang rubah bagian dalamnya aja. Misalkan aku pengen warna pink di sini ya. Sama juga buat stroke-nya. Stroke ini outline yang warna hitam nih. Ini bisa dirubah juga. Misalkan outline-nya eh, warna kuning gitu misalkan. Atau dibikin manual lagi. Itu bisa. Jadi fill sama stroke ini bedanya itu aja. Fill itu warna dalamnya, stroke itu warna batasnya. Ini semua bisa disetting juga di Windows yang color tadi yang aku jelasin. Di sini ada Windows-nya ya, sama kayak di sini. Sama nih kanan kiri. Itu bisa kalian ganti ini warnanya. Fill-nya sama stroke-nya. Di stroke ini juga ada settingannya nih. Weight-nya. Ada juga bentuk corner-nya. Misalkan ini kan lancip nih ya. Kalau misalkan kalian pengen bikin ini jadi round gitu, ini ada pilihannya di sini. Nanti bentuk cornernya jadi lebih melengkung gitu, nggak lancip. Dan ada pilihan-pilihan lainnya sih di sini. Terus ini juga ada yang align stroke ini. Ini dia pilihan buat stroke-nya itu posisinya gimana. Di dalam objeknya, di antara objeknya, atau di luar objeknya. Kayak gitu. Jadi bisa kalian sesuaiin kebutuhan masing-masing aja. Nah, di sini juga nanti aku bakal jelasin cara bikin garis putus-putus di selanjutnya ya. Jadi buat yang shape tool ini, ada 5 pilihan pokoknya. Dan itu bisa dimodifikasi pakai direct selection tool tadi yang di atas sebelumnya. Lalu yang kedua, itu ada pen tool. Apa yang bedain shape tool sama pen tool ini? Kalau pen tool ini kalian benar-benar ngelukis secara manual gitu, membuat objek secara manual. Itu bisa kalian pencet huruf P buat shortcut-nya, atau bisa dipilih di sini, di bawah selection tool. Ini ada yang bentuknya kayak pulpen. Nah, kalau dipilih, ini bakal kelihatan ya bentuknya pulpen seperti ini. Itu kalian bisa mulai ngelukis. Misalkan ini rada susah sih. Jadi kalian harus, aku nggak bisa terlalu jelasin juga, karena ini harus dicoba sendiri. Kalau kalian pengen ngelukis pakai pen tool itu, bisa ditahan, terus ditarik gitu. Kalau udah, ini belum belum putus ini. Kalian bisa lanjut nih. Bisa lanjut lagi. Nah, ini harus dibiasain sih buat bikin shape-shape yang kayak gini, soalnya ini butuh latihan juga.
Kalau udah, kalian sambungin ke titik awalnya. Sorry ya, warnanya belum aku ganti. Jadi kalian pencet dulu di titik awalnya, misalkan di sini ya, aku contohin. Pencet dan tahan, bisa ditarik. Ini ada garisnya. Ini garisnya itu buat lengkungannya. Lengkungannya itu seberapa semakin panjang itu semakin lengkung. Jadi ini dikit aja. Nah ini kalau kalian lihat nih langsung ngelengkung ya di sini. Nah di titik kedua itu bebas. Kalian pengen bentuknya gimana aja. Kalau berantakan pun sebenarnya nggak apa-apa. Karena bisa diatur lagi pakai direct selection tool ini. Ini misalkan udah jadi ya di sini. Kalian bisa atur lagi pakai direct selection tool. Nah, di sini diatur lagi bentukannya. Ya, ya kacang sini ya. Nah, tipsnya adalah kalian harus ngebiasain pakai pen tool ini. Soalnya ini rada susah buat bikin shape yang rapih gitu. Buat yang pen tool, nanti kalau shape-nya udah jadi kayak gini, kalian bisa ganti warnanya juga. Ganti warnanya, seperti tadi aku bilang, kalian select objeknya, ganti warna di properties ini. Sebenarnya window-window sebelah kanan ini nih gak terlalu butuh juga sih, soalnya di properties tuh harusnya semuanya udah ada. Tapi aku lebih suka kalau langsung ke sumbernya gitu, daripada dari properties. Soalnya kadang-kadang di properties ini gak semuanya muncul. Gitu. Ini untuk yang pen tool ya. Selanjutnya, itu ada rotate dan reflect tool. Rotasi dan refleksi pada sebuah objek. Nah, ini yang pertama aku akan jelasin dulu yang rotasi ya. Rotate, itu misalkan kita pengen bikin bunga, kalian jangan rotate secara manual, gitu. Jangan diduplicate secara manual. Itu kalian bisa secara otomatis bikinnya. Ini misalkan ya, aku ada dua objek di sini. Ada objek yang lingkaran sama bunganya gitu. Ini kalian bisa langsung di rotate. Caranya itu adalah pakai sebuah tools yang ada di sebelah sini, di bawah yang brush ini ya. Ini kalian klik kanan, itu ada banyak nih. Tapi menurut aku yang paling penting itu cuma dua, rotate sama reflect. Nah, kita coba yang rotate tool dulu. Nah, kalau kalian udah masuk rotate tool, ini langkahnya perlu diperhatiin ya. Kalau kalian udah masuk rotate tool, kalian sebelumnya, kalian select dulu shape-nya di sini. Objek yang mau kalian rotate itu yang mana? Yang ini, misalkan. Kalau udah, kalian baru pilih rotate tool. Nah, kalau udah nih, dia bakal keluar indikator kayak gini. Garis yang biru muda sama garis yang objeknya. Kalian perhatiin titik tengahnya ini yang biru muda ya. Itu sebagai titik porosnya dia dalam berputar gitu. Nah, karena kita ini pengen dia membuat mengelilingi lingkaran, berarti porosnya itu ada di tengah sini dong. Di tengah lingkaran ini. Nah, ini kalian tinggal ke sini kursornya, sambil tahan pencet tombol Alt. Lalu diklik. Nanti bakal keluar setting kayak gini. Ini kalian ada informasinya sama. Di sini ada derajatnya ya. Kalian pengen rotate berapa derajat gitu. Misalkan aku di sini pengen rotate 60 derajat gitu. Tapi kalau nggak berubah, coba kalian preview dulu. Tuh, nanti dia bakal muter. Di preview dulu. Nah, kalau misalkan, oh ini masih kurang gitu, bisa dikurangin lah. Misalkan 59 atau berapa gitu. 30 derajat, biasanya aku yang puluhan-puluhan aja sih. Mungkin 45 derajat atau 90 gitu. Nah, di saat ini aku bakal pakai 60 derajat aja karena kita pengen bikin bunga ya di sini. Nah, di sini ada pilihan oke atau copy. Kalau kalian pencet oke, itu objek yang pertama hilang. Nah, tapi kalau kalian pencet copy, itu dia bakal ada dua objeknya. Objek yang pertamanya itu nggak bakal hilang gitu. Nah, ini sekarang udah jadi nih, dua petal ini udah jadi. Cara nerusinnya itu gimana? Kalian jangan ke rotating lagi, tapi kalian tinggal pencet Ctrl D. Ctrl D. Nah, itu langsung muncul lagi semuanya. Gitu.
Nah, ini kalau kalian terus ini muter-muter terus, soalnya udah ada gitu. Jadi kalau udah kalian rotate sekali, itu tinggal dikontrol D. Ini udah jadi bunganya. Itu buat yang rotate tool. Nah, selanjutnya ini ada buat reflect tool ya di sini. Buat refleksi buah objek nih. Sama pilihannya di rotate tool ini, kalian pilih yang reflect tool. Sebelumnya, kalian pilih dulu objeknya. Di sini aku ada objek nih. Ini nggak tahu sih pohon atau apa. Nggak apa-apa pohon lah ya. Dan ini udah aku grup semuanya. Kalau kalian lihat indikator layernya, ini udah aku grup nih. Nah, di sini tinggal kalian udah pilih objeknya, lalu kalian pilih lagi yang reflect tool ini. Kalau udah itu sama kayak rotate tool tadi, kalian pilih titik refleksinya. Ini aku bikin garis ya biar mudah. Jadi kita pengen refleksiin objek yang kiri ini ke kanan gitu ya. Nah, itu kalian tinggal pencet yang ujung sini. Karena dia di ujung atas atau bawah itu bebas sama aja. Mungkin di atas ini ya. Kalian pencet Alt, terus pencet angkornya, diklik. Nah, di sini ada beberapa pilihan nih. Kalian bisa merefleks secara horizontal atau vertikal, itu tinggal di preview aja. Kalau horizontal tuh jadi ke atas kan. Jadi berdasarkan garisnya ini vertikal atau horizontal garis aksisnya. Nah, kita butuh di sini yang vertikal. Atau kalau angle itu kalian tinggal di reflect berapa derajat, tapi lebih mudahnya ya pakai yang vertikal atau horizontal ini. Nah, tadi kebutuhan aku buat refleksi pohon ini tuh secara vertikal. Nah, ini udah ada previewnya. Ya, jadi ada dua. Sama kayak rotate tool tadi, ada oke, ada copy. Karena aku pengen ada dua objeknya, jadi dipencet copy. Nah, ini ada dua nih objeknya sekarang. Ini aku hapus dulu ya garisnya. Ya, ini anggap aja sebuah pohon gitu ya. Sebuah pohon. Nah, ini dia udah jadi, tapi masih terpisah gitu. Kalau kalian nggak mau repot, ini tinggal udah di grup, kalian grup aja lagi. Jadi satu kesatuan nih sekarang. Ini buat-buatannya juga bisa kalian pindah pakai direct selection tool tadi, biar nggak sama-sama banget. Itu bisa kalian pindah, buatnya kalian acak-acak aja posisinya. Ya, anggap aja ini pohon atau gitar gitu ya, biar bisa lebih simpel lagi. Itu cara pakai rotate dan reflect tool. Nah, selanjutnya ini ada tools lagi namanya shape builder tool. Buat shortcut-nya itu adalah shift dan M. Fungsinya itu apa? Dia membentuk sebuah objek dari objek yang banyak. Sekarang contoh aja, di sini aku udah bikin beberapa objek ya di sini. Ini ada lingkaran, lingkaran, lingkaran. Nah, ini harus kalian select semua. Kalian select semua. Ini bisa lihat di indikator layernya ya. Ada 5 objek nih yang aku select. 4 lingkaran sama 1 garis. Gitu. Nah, fungsinya shape builder ini apa? Dia itu bisa membuat sebuah objek dari beberapa objek nih. Kalau kalian lihat nih, ada beberapa daerah yang diarsir ya. Itu tandanya dia sebagai daerah yang membentuk objek baru gitu. Dan ini gak cuma bisa satu-satu gini doang. Ini bisa kalian gabungin, bisa kalian hapus. Caranya itu adalah, misalkan kalian pengen hapus nih. Kalian nggak butuh garis ini. Itu kalian bisa sambil pencet tombol Alt. Tombol Alt, terus kalian cross di sini. Kalian tahan garis, terus ke bawah, sampai motong garis itu. Nanti dia langsung hilang. Kalau kalian nggak mencet apa-apa, ini tandanya plus. Plus itu tandanya gabungin sebuah objek. Seperti itu. Kalau minus, pakai tombol Alt, itu dia buat ngapus area atau ngapus garis. Nah, di sini aku pengen bikin awan. Nah, ini tinggal dihapus dan digabungin semua objeknya. Jadi ini sebuah ya awan lah. Sama kayak contohnya
kalian pengen bikin bulan misalkan, bulan sabit gitu. Kalian jangan pakai pen tool. Kalau pakai pen tool gini ya rada susah gitu bikinnya dan nggak simetris juga. Terlihatnya lebih susah gitu. Jadi mending kalian bikin dari 2 lingkaran. Kalian bikin lingkaran pertama, tahan tombol shift. Kalau udah, kalian duplikasi optiknya sampai ada, ini kalau kalian bisa lihat nih di sini ada bulan sabitnya ya di sini. Tinggal kalian pakai shape builder. Shape buildernya ini kalian hapus 2 objek atasnya. Gitu. Jadilah ini bulan sabit. Ini shape builder nih biasanya dipakai buat bikin logo, buat bikin icon juga kebikin. Pokoknya pasti ini kepake deh. Dan ini fiturnya masih baru juga, baru tahun 2018 ya kalau nggak salah. Ini baru keluar fiturnya. Oh ya, sama tadi aku ada yang kelupaan juga. Mungkin kalian ada yang nanya, cara bikin garis yang lurus itu bagaimana? Itu aku biasanya biar mudah pakai pen tool. Pakai pen tool aja, itu tinggal dibikin nih garis lurus. Tapi kondisinya ini adalah kita jangan pakai stroke, melainkan jangan pakai fill, melainkan pakai stroke-nya. Jadi kalau kalian pengen bikin garis itu bentuknya harus outline. Ini aku masih bentuk fill nih. Caranya gimana? Ini tinggal ditukar nih di sini. Swap fill and stroke atau shift tambah X langsung keganti. Jadi sebuah garis gitu. Nah, kalau kalian pengen bikin garis lurus pakai pen tool, itu kalian tinggal sama pilih pen toolnya, dipencet, tahan tombol shift, dia bakal langsung lurus. Kalau udah dipencet, pencet lagi kemana sesuai arahnya gitu. Nah, kalau kalian bikin garis lurus ini nggak harus nyambung seperti shape gini, itu nggak harus nyambung. Jadi kalau kalian bikin satu garis lurus aja, itu dia jadi layer sendiri. Di sini ya layernya. Aku masih berantakan soal ini, sorry ya. Itu cara bikin garis lurus. Nah, ini buat yang shape ya, mungkin kalau ada yang bingung nanti bisa ditanyain aja ya. Kita lanjut ke warna di sini. Warna itu emang sebenarnya ada kompleks ya cara bikin warna yang benar tuh gimana. Aku tuh waktu itu butuh belajar berapa bulan dulu sama cari-cari referensi di internet juga sampai bisa bikin template warna sendiri. Ini kalau kalian lihat nih bulat-bulat yang di bawah nih, yang sebelah kiri, ini sebenarnya apa sih? Ini nih color palette aku buat satu project ini. Warnanya cuma 3, oranye, hitam, sama hijau. Sorry, sama putih. Yang hijau ini aku tambahin aja biar lebih jelas gitu. Nah, aku cuma butuh 3 warna ini sebenarnya. Ini sebagai dasarannya lah gitu. Jadi sebelum aku desain, aku pilih dulu misalnya kayak warna oranye sama warna putih, tambah lagi misalkan warna hijau gitu. Jadi ini masih nyambung lah warnanya. Dan itu disesuaikan aja kesukaan kalian atau bisa cari di internet referensinya itu ada banyak banget gitu. Nah, di sini aku bakal jelasin cara implementasi color-nya ya. Color-nya itu tadi bisa dari properties atau dari Windows ini kalian cari yang namanya color nih. Atau pencet tombol F6. Ini ada shortcut-nya nih sebelah kanannya. Ini kalau kalian pengen hafalin terserah layer F7, color F6 gitu. Nanti bisa dihafalin sendiri. Nah, ini aku udah buka yang color ya. Nah, jadi misalkan kalian bikin kotak nih ya. Ini ada channelnya. Ada RGB, red, green, blue, KSB, hue, saturation black, sama CMYK. Aku lupa kepanjangan yang CMYK. Itu bisa kalian pilih di sini. Ada settingannya, dan ini ada modenya nih. Tadi yang barusan aku sebutin. Ada 3 ini. Ya, aku sering makanya sih lebih ke RGB, soalnya lebih mudah gitu dipakainya. Nih, setiap kalian berubah, misalkan kalian pakai CMYK, itu berubah nih warnanya. Indikatornya berubah. Tapi yang gampang ya RGB aja secara umum gitu. Nah, di sini kalian bisa bikin warna sendiri. Misalkan, ini aku bikin 2 kotak ya. Terus aku pengen bikin warna
apa ya, biru muda gitu misalkan. Jadi nih birunya aku geser kanan, terus birunya nih ada ke muda atau ke tua gitu. Bisa aku ngambil ke tengah-tengah. Nggak terlalu muda, nggak terlalu tua, sama ini bisa kalian geser juga nih. Yang RGB-nya itu tinggal kalian seimbangin aja. Nanti kalau udah jadi, itu bakal jadi ada kodenya. Kode buat warna yang udah kalian buat, atau yang kalian cari. Jadi kalau misalnya kalian nyari warna, terus ada tulisan hashtag 6ABFFF nih, itu berarti warna warna biru itu. Ini kode warna biru ini yang hashtag ini. Warna hitam ini. Dan ini bisa, kan bisa berkreasi sendiri sih sebenarnya. Kalian bikin warna ungu misalkan. Itu bisa berkreasi sendiri aja. Buat nyari-nyari warnanya gitu. Dan ini nih butuh latihan juga nyari warnanya. Latihannya gimana ya? Kalian coba simbangin RGB-nya ini sambil cari referensi warna-warna yang cocok gitu. Nah, uh, ini tadi aku udah buat 2 warna ya di sini. 2 aja cukup, jangan banyak-banyak. Nah, di sini ada fitur juga yang bakal berguna nih buat tadi kalau kalian pas desain gitu. Ini ada yang namanya eyedropper. Eyedropper tool ini fungsinya buat nyamain warna dari objek yang sebelahnya gitu. Jadi misalkan ini ada biru sama ungu. Warna ungu ini pengen aku rubah jadi warna biru. Caranya gimana? Itu kalian pakai eyedropper ini atau pencet tombol I. Tuh kalian bisa lihat bentuk kursornya berubah. Nah, ini objek yang udah aku select yang ungu, pencet ke biru sini, itu bakal berubah jadi warna biru. Atau ke oranye nih, sebelah kiri, jadi warna oranye. Kayak gitu. Yang eyedropper. Lalu yang kedua, ini ada yang gradient. Memberi warna gradasi. Gitu. Nah, di sini aku udah buat ya. Bakal aku contohin juga. Misalkan ini ada yang, ini warna biru ya, di bawah sini. Ini kita bisa membuat gradasi. Caranya itu adalah kalian select objeknya, pencet tombol G, atau di sini ada namanya gradient tool. Pas kalian pencet G, kalian pilih objeknya lagi, nah dia bakal langsung berubah di sini. Cara ubah warnanya gimana? Ini ada window lagi di sini, namanya gradient. Di sini aku udah buka ya window gradientnya, itu bakal kelihatannya seperti ini. Bisa dilihat ini warna oranye ke warna hijau. Nah, aku pengen rubah misalkan jadi warna biru gitu. Jadi warna apa? Biru. Jadi langsung dirubah aja di sini. Warna biru. Nah, warna satunya ini masih hijau. Aku pengen rubah ke misalkan warna ungu. Warna ungu ke sini ya berarti. Tuh. Bisa dikreasikan sendiri. Tuh. Jadi warna biru sama warna ungu. Selain itu, kalian juga bisa nentuin arah gradientnya. Ini kan dari kiri ke kanan. Nah, ini garisnya bisa kalian rubah. Langsung aja dipencet di sini, tarik ke bawah. Pengen ke arah mana nih gradientnya itu? Dan ke bawah sini. Dan bisa disesuaikan juga kadar gradasinya makin dekat gitu misalkan. Tuh makin kelihatan gini dirapetin atau dijauhin. Gitu. Ini buat yang gradient tool ya, dan warnanya ini ada banyak. Bisa kalian kreasikan sendiri. Kalau kalian bingung cara nyari gradasi yang bagus, itu bisa cari di internet aja gradient color gitu. Itu banyak orang-orang udah bikin dan kalian tinggal copy paste kode warnanya aja gitu. Nah, buat tipenya ini ada beberapa, tapi yang sering aku pakai 2 ini doang. Ini ada 3 ya. Kalau freeform ini rada kompleks, tapi yang penting dikuasain itu adalah yang linear sama yang radial. Kalau yang radial itu bentuknya bulat kayak gini. Kalau yang linear kayak tadi, yang satu arah. Kalau radial yang bulat dari tengah keluar gitu. Nah, ini misalkan aku pengen warna birunya itu di luar, warna ungunya di dalam. Itu tinggal ditukar. Ditukarnya itu pakai ini. Ini ada tulisannya reverse gradient. Dipencet, nanti langsung ketukar warnanya. Sama yang lain juga gitu. Misalkan aku yang ungunya pengen di kanan, birunya di kiri. Itu tinggal di reverse. Tuh, reverse, reverse gitu. Itu buat yang gradient ya. Nah, lanjut yang fill stroke ini, tadi aku udah jelasin. Fill itu warna dari objeknya, stroke itu outline-nya. Jadi misalkan di sini ada yang warna hijau, stroke-nya itu aku kasih
stroke-nya itu aku kasih warna merah misalkan. Nah, ini bisa aku tuker. Tukernya itu yang tadi aku jelasin, pakai Shift X atau bisa pencet tombol yang ini, yang panah ini. Itu tinggal ditukar aja. Jadi nanti kalian kalau ganti warna itu bisa mudah. Nah, terus mungkin kalian nanya, ini yang kotak 2 ini buat apa? Ini buat ganti warna juga dari sebuah objek. Tapi kalian harus select objeknya dulu, baru dia kelihatan nih. Misalnya objek yang ini ya, ini warna hijau, fill-nya warna hijau, yang kanan ini fill, stroke-nya ini kosong, gak ada warnanya, dicoret nih merah gitu. Nah, kalau kalian pencet 2 kali, itu kalian bisa setting sendiri. Dan warna biru, terus fill-nya aku ganti warna kuning. Itu bisa dikreasiin sendiri. Oke, nah lanjut nih buat yang terakhir. Gak terakhir juga sih. Type tool ya di sini. Ini buat menulis. Buat menulis, kita tambahin teks di project kita, gitu misalkan kita pakai type tool ini. Shortcut-nya itu adalah huruf T. Atau di sini nih ada yang huruf T di sini. Nanti kalian tinggal pencet aja. Nah, aku jelasin dulu di sini window-nya itu yang penting ada karakter sama paragraf. Maksudnya window di sini, ini ada pilihan ini yang type, itu ada karakter sama paragraf. Di sini aku udah buka nih, ada 2 ya. Karakter. Sorry, ini aku... Nah, di sini ada karakter sama paragraf. Atau di properties juga bisa langsung ada di sini. Nah, buat yang karakter, ini kalian pilih dulu title-nya ya. Misalkan aku tambahin tulisan di sini. Apa ya, misalkan ngalas 2021. Jadi kalian langsung pilih, langsung tekan di mana mau mengetiknya, langsung kalian tulis nih tulisannya. Nah, kalau udah, ini bisa kalian blok, terus kalian bisa pilih jenis fontnya. Nah, buat jenis fontnya ini ada berbagai macam gitu. Gak cuma Arial sama Calibri gitu. Ini ada banyak. Kalau kalian pengen download, itu kalian bisa download di Google Font. Di Google Font ini kalian bisa langsung cari. Itu fontnya itu gratis dan boleh kalian pakai di project manapun, maupun berbayar atau enggak gitu. Nah, ini salah satu font favorit aku ya. Waktu itu juga sempat dipakai buat di KMTL, itu ada namanya Montserrat. Montserrat gitu. Nah, di sini ada settingan lainnya. Itu ada ukuran. Nih ya, kalian lihat di window karakter ini. Itu ada ukuran, ada spacing-nya, ada jaraknya, jarak antar huruf. Yang penting 3 ini sih. Kalau yang satunya ini, yang V atau A ini, kalian pilih auto aja. Gitu. Ini ada lebih kompleks lagi sih. Cuma yang kalian perlu pahamin tuh ada ukuran, spacing, sama jarak hurufnya. Karena aku di sini tulis ngalas 2001 sama tulisan asal deh. Nama aku deh misalkan Nadil Satria gitu. Nah, di sini aku bisa balik dulu ke selection tool. Baru aku setting nih, ngalas 2001 Nadil Satria ini. Aku pengen fontnya itu lebih gede. Dipilih nih, fontnya ada berapa gitu. Misalkan aku pengen 24 deh. Nah, tapi pas aku gedein fontnya, ini jaraknya ternyata nggak terkendali gitu. Nah, itu bisa dirubah di spacing sini. Misalkan spacingnya 48, tuh biar dia jauh gitu ya. Dan kalian juga bisa ngerubah jarak antar hurufnya. Misalkan pengen makin jauh, ini atau makin dekat, makin rapat gitu. Kurang lebihnya gitu. Terus kalau kalian pengen jadi bold atau italic, cetak miring atau underline, itu kan bisa rubah di sini. Misalkan aku pakai yang basic aja dulu ya, Arial gitu. Arial di sini nih ada banyak pilihannya. Ada regular, ada bold, ada italic, ada bold italic, sama black ini yang paling tebel lah ibaratnya. Itu bisa dikreasin aja. Nanti kalau kalian pengen nyari jenis-jenis font, itu bisa cari di Google Font, kalian download, dan kalian install di laptop kalian.
Nah, di sini aku ada tulisan nih, typography design. Ini bisa aku modifikasi juga sebenarnya. Ini kalau kalian pencet type tool, ini masih kelihatan nih, bentuknya itu adalah tulisan, bukan objek gitu. Kalau objek itu maksud aku kayak tadi nih, kayak kotak ini. Ini dia objek. Kalau ini masih tulisan. Cara jadiin tulisan ini jadi sebuah objek itu gimana? Itu kalian pencet Ctrl, Shift, dan O. Tuh, ini dia langsung jadi sebuah bentuk. Ada anchor point-nya. Dan bisa kalian geser-geser juga nih bentuknya. Misalnya aku geser ya pakai direct selection tool, ini bisa dikreasin sendiri nih. Tuh, bisa dirubah bentuk-bentuknya. Tapi kalau kalian udah kayak gini, kalian nggak bisa ganti tulisannya lagi. Udah fix gitu. Dia jadi sebuah bentuk di sini. Nah, biasanya aku kalau udah habis ngedesain sebuah poster, itu pasti aku Ctrl Shift O itu. Atau namanya itu rasterize. Biar dia udah nggak bisa berubah lagi. Nah, dari desain ini, kalian bisa kreasiin sendiri sebenarnya. Coba contohnya itu, aku miringin. Aku miringin segini. Typography design, terus aku kasih bayangan nih. Aku duplicate ya, pakai Alt tadi. Aku duplicate, terus jadi warna oranye misalkan. Nah, ini udah jadi bisa masuk sebuah poster lah ibaratnya gitu kan. Atau dikreasiin lagi pakai pen tool gitu. Buat bikin outline-nya. Ini kita bisa bikin heading dari sini ya. Misalkan aku bikin kayak gini. Ini bisa dikreasiin sendiri sebenarnya. Kalau kalian pengen kasih shadow, atau kalian pengen kasih di gak simetris gitu, maksud aku gak simetris dinaikin atau dibawahin gitu, itu bisa dikreasiin sendiri aja. Atau bisa cari di inspirasi lainnya seperti di Pinterest, di Google, itu kalian bisa melihat karya-karya orang lain juga. Nah, terus selanjutnya nih, aku punya 2 kalimat di sini. Ini yang bikin beda itu tuh apa? Bukan dari justify sama rata kirinya. Bukan, yang beda itu adalah cara kita nulisnya. Jadi kalau yang atas ini aku bikinnya itu adalah pakai type tool juga, tapi aku bikin text box-nya dulu. Jadi aku drag nih dari kiri ke kanan. Nah, ini langsung kebentuk tulisan kayak gini, ini dihapus saja. Terus kita tulis misalkan nama aku deh. Nah, ini dia tulisannya bakal ngikutin kotak yang udah kita buat ini. Jadi kalau dia udah nggak pas, itu dia bakal ngikutin kotaknya. Kayak gini. Kalau aku kecilin, dia bakal ngikutin kotaknya. Pokoknya bentuknya harus sesuai sama kotaknya. Beda sama yang bawah. Kalau yang bawah itu, aku bikinnya kayak cara yang tadi. Tinggal diklik kayak sekali, langsung jadi nih. Nabil Satria yang ini, yang bawah. Nah ini, yaitu kalau diketik, nanti bentuknya tuh kayak gini. Jadi dia harus kalian enter sendiri. Nggak bakal ngikutin kotak gitu. Nah tadi yang aku bikin itu tuh aku enter manual. Ada Satria Dinamanda, enter, Universitas Brawijaya, enter gitu. Jadi kalau kalian pengen layouting atau pengen bikin poster atau majalah, lebih baiknya kalian pakai yang atas ini. Kalian bikin dulu text box-nya, baru kalian ketik di situ. Terus selanjutnya, ini ada beberapa contoh ya, tipografi yang pernah aku buat Pentel juga dulu. Sempat buat, waktu itu aku bikin LDR ya, Last Day Recap setiap akhir bulan. Nah, ini cara bikin tipografi ini nih, sebenarnya kayak gimana sih gitu. Nah, pertama, kalian cari dulu sebuah konsep. Kalian pengen bawain apa dalam poster kalian, desainnya pengen kayak gimana, itu perlu dibikinin juga. Cara nyarinya itu gimana, itu bisa di Pinterest gitu. Nah, ini buat yang bulan September ini,
kenapa aku pakai Black Panther gitu ya. Soalnya ini buat menghargai Chadwick Boseman yang waktu itu meninggal di bulan Agustus. Jadi aku taruh nih Black Panther di sini. Nah, terus ini buat kreasinya itu sebenarnya out of the box aja. Terserah mau taruh makanan apa di sini atau mau nyari objek-objek apa, tinggal di crop sendiri gitu. Terus yang kemarin sempat orang-orang nanya tuh gimana caranya bikin tulisan yang proporsional gitu. Nah, itu tadi aku udah ngasih beberapa link juga ke novel tadi ya. Nanti mungkin bisa dibaca teman-teman buat di-share di grup peserta. Jadi intinya itu adalah kalian kalau ngetik atau bikin sebuah tulisan itu jangan gede-gede. Jangan ukurannya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Ibaratnya kalian bikin nih tulisan gini. Ini kan masih itu ya, masih besar gitu kan. Kalau dibaca juga nggak enak, soalnya bakal bikin posternya penuh. Itu bisa kalian kecilin, ya pakai ukuran yang proporsional aja, misalkan 9, bahkan 8 gitu. Jangan takut nggak kebaca. Jadi kalian kalau bisa sih bikin space sebanyak mungkin di poster kalian gitu. Jangan penuh tulisan semua gitu. Buat judul, itu aku bedain ukurannya. Biasanya kalau bikin poster, yang buat isinya itu ukurannya normal, regular. Kalau buat judul, ukurannya aku gedein, terus aku buat juga. Jadi berkreasi aja gitu, dan spacingnya pun jangan terlalu rapat, jangan terlalu jauh juga gitu. Cari yang proporsional. Tadi aku juga udah kasih linknya, mungkin nanti teman-teman bisa baca juga di link itu. Nah, itu buat yang tulisan sih, kurang lebihnya bisa kalian setting di sini, nanti mungkin bisa coba-coba sendiri juga. Dan tadi juga aku ingetin, kalau pengen nyari font itu bisa di Google Font, atau cari di website lain, itu nggak apa-apa. Tapi ingat, buat cek dulu, itu fontnya gratis atau enggak, atau berbayar atau enggak. Soalnya nanti, kalau misalnya kalian salah, itu bisa kena copyright. Dan bisa dituntut segala macamnya. Kayak waktu itu ada kasus di Indonesia, aku lupa ya, yang dia dituduh apa niru logo dari internet gitu, terus dia langsung didenda dan segala macamnya gitu. Jadi kalian cek dulu originalitasnya, bisa digunakan secara gratis atau enggak, atau harus berbayar gitu. Ini buat basic tool-nya aja ya, kira-kira nih. Kalau kalian bisa nguasain ini semua, ini menurut aku udah cukup. Kalian udah bisa gitu buat gunain Adobe Illustrator ini gitu. Nah, selanjutnya, ini aku nanya dulu ke moderator, buat waktunya masih cukup ya? Untuk waktunya sudah habis, Mas. Setelah ini bakalan ada waktu itu sesi pertanyaan, konsultasi ke pemateri. Oh, berarti ini yang vektor desainnya perlu aku sampaikan atau gimana ya? Untuk penyampaiannya boleh di Mas, nggak apa-apa. Nanti Oke waktu deh. pertanyaannya bisa dikurangi. Oke, sebentar ya. Ini jadi buat vektor desain, itu tuh sebenarnya ada beberapa langkah gitu yang buat kalian terapin buat bikin icon-icon kayak gini. Mana aku dimintanya bikin icon. Nah, di sini aku bakal jelasin sekiranya gimana caranya bikin icon macam kayak gini. Yang kayak di Instagram aku yang tadi ditunjukin ya di awal-awal. Nah, itu yang pertama, kalian itu cari dulu inspirasi. Inspirasi. Kenapa butuh inspirasi? Biar kalian bisa ada referensi gaya yang bisa kalian terapin, atau kalian pengen bikin vektor ini kayak gimana gitu. Ini kalian bisa nyari di Google atau di Pinterest gitu. Cari aja vector design, modern vector design, atau simple vector gitu. Nanti kalian bisa cari sendiri. Nah, kalau kalian udah dapat inspirasi, kalian bikin sebuah konsep atau brainstorming. Kira-kira tuh gaya apa sih yang bakal gue gunain gitu. Gue tuh pengen bikin sebuah logo atau vektor tuh macam kayak gimana gitu. Nah, nanti kalau bisa sih lebih baiknya kalian bikin sketch gitu di kertas. Kalian bikin di kertas bentuknya kayak gimana. Kalau udah, kalian tentuin warnanya atau stylenya. Nah, nanti kalau kalian udah dapat warna, dapat semuanya, itu kalian bisa dieksekusi. Tapi ini semua nggak harus
fix gitu ya. Kalian bisa fleksibel aja. Soalnya ini yang aku tulis itu adalah cara aku bikin vektor, bikin karya-karya kayak gini, atau yang kayak tas gini, atau bikin kayak gini. Ini aku cuma cari referensi aja dulu, dan aku bisa implementasiinnya dan improvasinya tuh tentang warna gitu itu nanti gitu. Sekarang aku contohin aja ya, misalkan sekarang ini lagi bulan Ramadan gitu ya. Coba nih aku bakal nyoba bikin satu ketupat gitu. Ibaratnya vektor sebuah ketupat lah ya gitu. Nah, ini bisa dimulai ya. Ini mungkin aku bakal rada cepet juga. Ini pertama aku bikin kotak dulu misalkan. Kotak. Nah, ini kan posisinya bingung nih. Ini di tengah atau di pinggir atau gimana? Aku pengen posisinya itu ke tengah. Itu bisa pakai tools align sini ya. Jadi kalau kalian bingung nih, di window ada yang namanya itu align. Nanti kalau udah, kalian ketengahin nih di sini. Aku tukar dulu. Nah, ini kotaknya sekarang udah jadi ya. Nah, habis itu, selanjutnya nih, aku bakal bagi objek ini jadi beberapa grid gitu. Itu bisa di objek, di pad, itu ada split into grid. Aku butuh 3 kali 3. Nanti bakal jadi kayak gini kelihatannya. Kalau udah, ini semuanya aku select dan aku rotate nih. Kalau rotate tuh bisa juga kalian ke dekat corner sini, itu ada panahnya ya. Nanti kalian langsung rotate aja berapa derajat gitu. Dah, terus aku ujungnya nih mau rada melengkung gitu misalkan ya. Ini aku lengkungin aja langsung. Terus kalau udah, aku pengen tuh ketupatnya tuh kayak lagi gantung gitu ceritanya. Itu kalian bisa tambahin aja di sini. Nah, ini kita lagi gantung lah ya. Udah. Nah, kalau udah nih tinggal yang bagian bawahnya. Itu bagian bawahnya itu bisa manual pakai pen tool. Saya dia ada kompleks ya. Ini aku rada cepet ya, sorry ya. Jadi aku misalkan bikin di sini ketupatnya. Nah, kalau udah jadi, ini rada jelek sih ya. Tapi ya nggak apa-apa, sebenarnya jadilah. Nah, ini udah jadi sih sebenarnya ini. Tinggal dikasih warna aja. Nah, dikasih warnanya ini nih rada kompleks juga nih sebenarnya. Karena ini tadi aku bagi per objek, itu aku semuanya ini aku grup dulu. Nih, yang udah aku bikin tadi, bisa di grup semua. Atau kalian drag kayak tadi, di grup, dan diduplikasi dulu. Kalau udah diduplikasi, ini yang paling depan ini bisa aku umpetin, terus aku tinggal ganti warnanya. Ini aku udah nyediain berapa warna sih. Kalian pakai direct selection tool aja, dan itu bisa dikasih warna, pakai eyedropper tadi, dan ini menyesuaikan aja sih kalau kalian pengen warnanya pink atau gimana, itu terserah sih. Kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gini lah ya. Nah, ini aku desainnya itu pengen ada outline-nya gitu di luar. Itu bisa jadi kayak gini. Nah, kalau udah jadi, ini bisa ada dua nih. Yang pertama ini outline, yang pertama isinya. Aku setiap desain selalu kayak gini. Ini buat yang warna, ini buat yang outline gitu. Di sini bisa di group, dan itu udah jadi sih sebenarnya kayak gini. Atau kalian pengen tambahin shadow, atau tambahin detail lagi, itu terserah sih. Kurang lebihnya kayak gitu sih cara bikinnya yang simple gitu. Mungkin dari aku penyampaiannya cukup sampai sini aja ya buat pembuatan ikonnya. Nanti mungkin kalau pengen nanya-nanya bisa langsung nanya ya di grup peserta atau nanya di PC aku juga nggak apa-apa. Ini mungkin langsung ke sesi tanya jawab aja, aku baikin ke moderator ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Nadil atas pemaparannya. Nah, itu tadi adalah pemaparan tentang basic design dan vector icon. Kita bisa beri reaction applause dulu dong buat pemateri kita.
karena keren banget ya pemaparannya. Cara menyampaikannya itu juga mudah dipahami gitu. Nah, gimana nih teman-teman, Mas dan Mbak semuanya? Udah paham belum sama basic design dan vector icon? Apabila masih ada yang belum paham, tenang aja karena rangkaian yang sekarang adalah konsultasi kepada pemateri. Untuk teman-teman, Mas dan Mbak yang belum paham dan ada yang ingin ditanyakan, saya buka list untuk pertanyaan dan silakan raise hand jika ingin bertanya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan pertama ada dari Mas Rizky lah. Boleh on mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Moderator ini langsung atau ditunggu 3 dulu ya? Boleh langsung aja. Oke, selamat sore Mas Nadil. Sore. Gue Rizky lah, izin nanya Mas. Kan aku kan basicnya ini ya Mas ya, Photoshop ya Mas ya. Terus aku mau mulai latihan ke AI ini Mas. Nah, dari aku itu masih kurang banget lah kalau soal apa namanya, soal pen tool ini Mas. Dari Mas Nadil ada nggak sih Mas course atau latihan yang bagus buat pemula gitu Mas? Jadi biar nggak kaku gitu buat pen toolnya Mas. Itu sih dari aku. Ini langsung aku jawab aja ya, moderatornya ya. Ya Mas, boleh langsung dijawab. Oke. Nah, jadi kalau buat tadi aku pengen jelasin juga sini, apa sih bedanya Illustrator sama Photoshop gitu. Bahasa simpelnya gini, kalau kalian pengen ngilangin sebuah objek dari sebuah foto, atau pengen merubah warna jadi dari sebuah foto, atau misalkan pengen kelihatan lebih putih gitu, terus kulitnya diterangin, itu pakai Photoshop. Atau misalkan aku foto nih di green screen gitu, nanti latarnya aku ganti jadi apa, itu pakai Photoshop. Nah, buat Illustrator ini, fokusnya itu adalah buat bikin gini-ginian. Bikin logo, bikin printing, bikin icon, dan segala macamnya gitu. Nah, tapi kadang-kadang sih orang-orang tuh makeinnya tuh salah gitu, salah tempat biasanya. Ada yang bikin logo masih pakai Photoshop, ada yang bikin poster pakai AI juga gitu, kayak aku gitu. Ini nih dua hal ini nih sebenarnya beda gitu ya. Jadi kalau kalian pengen desain grafis yang ke arah gambar, itu kan bisa pakai Photoshop aja daripada Illustrator. Tapi sebenarnya Adobe Illustrator ini ada di dalam Photoshop. Photoshop ini lebih lengkap daripada Illustrator. Bahkan Illustrator ini ada di dalam Photoshop gitu. Kalian bisa bikin gini-ginian di Photoshop, tapi uh, kurang tepat aja tempatnya gitu menurut aku. Gitu. Jadi itu buat perbedaannya ya. Buat pen tool-nya pun itu rada sedikit beda. Menurut aku dari caranya itu, feel-nya juga yang aku rasain, pakai Illustrator itu lebih gampang daripada Photoshop gitu. Nah, tapi ini aku balik dulu ya ke poster-poster ini. Ini aku bikin bukan pure dari Illustrator. Aku crop gambarnya itu pakai Photoshop. Aku ekspor jadi PNG, baru aku masukin Adobe Illustrator buat ngedesain background ini, tulisan. Terus aku juga bikin kalender kayak gini ya. Itu semua pakai Illustrator. Tapi kalau croppingnya itu aku pakai Adobe Photoshop. Apa sih yang beda gitu? Yang bedanya tadi udah aku jelasin. Tapi lebih baik yang mana? Menurut aku ini dua-duanya lebih baik aja. Dan sisanya itu tergantung dari orang yang ngedesain. Lebih nyaman yang mana? Kalau aku pribadi, aku lebih nyaman pakai Illustrator daripada Photoshop gitu. Berhubung laptop aku juga terlalu berat gitu sih kalau pakai Photoshop, jadi aku lebih suka Illustrator aja gitu daripada Photoshop gitu. Nah, terus buat pen tool-nya itu, tadi aku bilang tuh beda kan Photoshop sama pen tool. Nah, itu bedanya nggak jauh, tapi cuma beda
feel-nya aja gitu. Aku pribadi lebih seneng pen tool di Illustrator, nggak tahu kenapa. Terus kalau misalkan nanya latihannya gimana, aku bakal nyaranin ya membiasakan diri dulu aja dengan pen tool ini. Soalnya ini kurang mudah juga gitu. Dan buat proporsional pun itu harus teliti. Nanti kalian kalau udah terbiasa bikin-bikin gini, itu nanti bakal apa ya? Bakal tahu deh nih lengkungan berikutnya tuh di mana, titik selanjutnya tuh di mana gitu. Tapi ya cukup kalian kuasain pen tool ini aja. Jadi kalau kalian lagi gambar, ini kalian perhatiin nih garisnya sepanjang apa. Kalau makin panjang, itu makin ngelengkung banget gitu. Makin lengkung. Jadi mungkin bisa bikin kecil-kecilan dulu aja gitu kalau misalkan pakai pen tool ini gitu. Dan sebenarnya kalau kalian pengen bikin icon kayak tadi yang aku bikin di sini, ini nih eh, sedikit banget pen toolnya. Aku lebih pakai ya rectangle tool ini dan shape builder yang tadi gitu. Shape buildernya. Jadi kalau pen tool ini biasanya emang aku pakai buat bikin, ini aku balik ke bawah ya, bikin ornamen-ornamen sini misalkan. Terus misalnya aku bikin kotak ini, itu bisa pakai kotak atau pakai pen tool juga bisa. Atau kalau pengen aku bikin shadow gitu buat background-nya ya, itu juga bisa nih. Misalkan aku pengen setengahnya itu ada itu ya, background, ada warna-warna transparan gitu. Itu bisa kalian bikin juga gitu, pakai pen tool ini. Nah, kalian bikin yang penting tuh jadi dulu aja. Yang penting jadi nih shape-nya. Oh, ini kurang tepat nih. Ini bisa kalian edit lagi. Jadi jangan takut salah sih menurut aku kalau kayak gini. Bisa kalian edit, proporsionalnya segimana itu eh, nyamannya kalian aja. Kalau menurut kalian udah bagus, ya udah itu berarti udah cukup gitu. Sama kayak yang tadi dibilang Mas TB ya. Eh, apa ya tadi? Lupa aku kalimatnya. Pokoknya percaya diri sama apa yang kalian bikin gitu. Jangan takut karya kalian tuh dihujat atau gimana. Sama itu kalian bikin, itu kalian kalau menurut kalian udah bagus, ya udah itu karya kalian gitu. Gitu sih. Jadi kalau buat pakai pen tool ini, saran dari aku sih lebih dibiasain aja cara makainya. Soalnya eh, aku pun itu cuma kalau bikin pakai pen tool gitu ya, bikin aja menurut aku, oh ini udah cukup, oh lengkungannya kurang, oh ini masih terlalu lancip gitu. Itu bisa disesuaikan sama ciri khas kalian masing-masing sih sebenarnya. Gitu. Itu sih mungkin dari Lala gimana? Bismillah, sorry. Oh, dari aku cukup sih Mas. Memang ada sedikit yang aku harus belajar lagi sih kalau soal yang pentul. Lebihnya makasih banyak Mas sudah Mas. Ya pokoknya kalau pentul ini emang rada kompleks sih. Aku pun berapa bulan gitu baru baru bisa pakai pentul ini. Jadi biasain aja banyakin latihan gitu. Kalau kalian bikin poster atau apa, ya itu coba ya pakai pentul ini gitu. Sampai bentuknya itu menurut kalian cukup bagus. Jangan jangan terlalu perfeksionis juga gitu. Pokoknya yang asal kelihatan bagus, oh ya udah, itu berarti udah cukup. Kalau aku biasanya kalau desain kayak gitu soalnya. Baik, dari Mas Rizkyla, apakah ada tanggapan lagi? Udah cukup moderator. Oke, terima kasih Mas Rizkyla atas pertanyaannya. Untuk teman-teman Mas dan Mbak lain yang masih ingin bertanya, apa ada?
Baik, untuk pertanyaan kedua ada dari Mas Andreas. Untuk Mas Andreas bisa langsung on mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih moderator atas waktunya. Selamat sore Mas Nadil. Udah lama nggak Sore, ketemu. Andre. Aku mau nanya ini sih, tapi mungkin agak out of topic ya. Pertanyaannya, inspirasi selain Pinterest itu apa aja sih Mas kira-kira? Buat nyari inspirasi bikin vektor atau logo gitu. Oke, itu dulu. Oke, langsung aku jawab ya. Sebenarnya tuh kenapa aku rekomendasiin pakai Pinterest? Soalnya beberapa website beberapa website portofolio orang-orang desainer itu, biasanya mereka masukin link Pinterest-nya. Jadi di Pinterest itu yang ada, itu tuh kehubung ke link lain gitu. Bukan dari Pinterest-nya, tapi bisa dari Freepik atau dari mana gitu. Makanya aku rekomendasiin pakai Pinterest ini. Soalnya di situ semua website ada gitu. Itu. Tapi kalau kalau misalkan pakai inspirasi lain ya, di situ tuh ada banyak sebenarnya. Aku tulis saya mungkin biar lebih jelas ya. Selain Pinterest tuh biasanya aku bisa cari di freepik.com atau kalau aku pengen bikin icon-icon gitu, itu ada flat icon. Atau kalau pengen pure desain grafis yang benar-benar itu semuanya ada, itu bisa di dribble.com sama Behance. Ini aku biasanya pakai 4 website ini sih buat nyari inspirasi. Tapi kalau yang Behance ini nih lebih profesional banget gitu. Kalian bisa, kalau misalnya kalian bikin vektor-vektor gitu ya, atau bikin karya, poster atau apa, itu bisa dibikin di sini. Bisa kalian upload di sini, di Dribble atau di Behance, itu buat personal gitu. Dan sebenarnya kalau kalian perhatiin itu, di media sosial kalian yang kalian pegang setiap hari, itu banyak banget gitu. Atau di Twitter lah ya misalkan. Itu banyak banget Instagram, TikTok, Twitter yang bikin video tutorial cara-cara bikin desain apa, cara bikin tutorial pakai tools Illustrator dengan mudah. Itu tuh banyak banget, tinggal kalian cari aja gitu di Instagram terutama. Kalau di Instagram itu biasanya portofolio orang-orang desain kayak yang tadi awal aku bikin ya, yang tadi ditampilin, itu tuh semuanya ada itu. Desainer-desainer tuh pasti ngupload karya mereka di Instagram gitu. Mungkin nggak semuanya, tapi ya ada banyak. Kalau kalian cari hashtagnya, itu juga ada. Kalau di TikTok, aku pribadi nggak pernah ya main TikTok, tapi pasti banyak banget konten creator yang bikin tutorial desain di TikTok ini. Kalau di Twitter sih sedikit ya, tapi aku lebih rekomendasiin ya coba di dua ini, yang media sosial yang kalian pegang setiap hari pun itu tuh ada banyak banget di Instagram kalau kalian nyari gitu. Eh itu sih dari akun Dre. Untuk Mas Andreas, apakah ada tanggapan lain? Udah cukup moderator. Terima kasih Mas Nadil jawabannya. Oh iya, satu lagi Dre, kalau pengen nyari itu bisa banget dari YouTube pun, itu banyak buat tutorial desain-desain. Itu bisa jadi inspirasi juga sih sebenarnya gitu. Kalau cari di YouTube. Tapi itu lebih spesifiknya kalau kalian pengen belajar gitu ya. Aku rekomendasiin ke YouTube aja. Kalau ke Instagram, TikTok dan segala macamnya tadi itu buat nyari inspirasi. Baik, terima kasih Mas Nadil atas jawabannya. Untuk pertanyaan lain, apakah masih ada? Untuk 2020 bisa bertanya ya, karena ini merupakan basic editing, jadi teman-teman bisa nanya dulu biar makin ngerti nantinya. Ya, yang masih belajar atau mungkin ada yang baru pertama kali nih megang Illustrator, ya nggak apa-apa tanya aja. Atau aku pengen
minta tolong ulang step-step yang tadi itu boleh banget gitu. Tanyain aja kalau ada yang dibingungin, gak apa kok. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Al-Fatihah Dinda. Untuk Dinda bisa langsung nyalakan mic-nya untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih. Oke, makasih kesempatannya moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Al-Fatihah Dinda Menggiril dari TL 2020. Izin bertanya, Mas Nadil, ini mohon maaf banget tadi itu saya keluar pas penjelasan yang reflektul itu, Mas. Yang Ini keputus ya? Iya, sepertinya jaringan dari Dinda Meril ini keputus, Mas. Untuk yang lain, apakah ada yang bertanya dulu? Atau tadi kalau keputus lewat chat aja nggak apa-apa? Kalau gitu dari saya aja boleh nggak, Mas? Boleh, silakan. Ya, saya mau nanya, Mas, bedanya CMYK dan RGB itu nanti apakah berpengaruh di hasil outputannya, Mas? Terima kasih. Oke, jadi kalau buat jawab ya buat Dinda ya. Buat warna ini, yang tadi aku bilang RGB sama CMYK itu tuh sebenarnya hasilnya itu beda. Jadi kalau kalian pakai RGB, itu emang penggunaannya itu buat desain grafis. Desain grafis itu seperti poster Instagram, kalau kalian pengen upload-upload di sosial media, atau di story, atau gimana, itu emang disarannya buat penampilan layar itu pakai RGB ini. Kalau CMYK ini, emang spesifiknya itu buat percetakan gitu. Karena kalau kalian ikutin CMYK ini, bentar ya, ini kurang lebih tuh mirip sama warna-warna yang ada di printer gitu. Jadi apa yang ditunjukkan di sini tuh benar-benar hasil pas keluar dari percetakan kayak gitu. Jadi hasilnya beda sih sebenarnya. Dan kalau dari lihat warnanya pun tuh kalau kalian pakai CMYK sama RGB itu bisa langsung hasilnya beda. Yang RGB ini yang CMYK ini biasanya lebih satuasinya tuh berkurang. Warnanya tuh lebih nggak keluar gitu. Jadi emang ini dasarnya buat percetakan. Kalau misalnya RGB itu emang buat di layar atau di digital gitu, di layar HP, layar laptop dan sebagainya macamnya. Itu sih kurang lebihnya. Baik, Mas. Terima kasih penjelasannya. Untuk yang lain, ada yang masih ingin menyampaikan pertanyaan?
Oke, untuk Muti dipersilakan untuk on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Pertama perkenalkan dulu, saya Mutiman Ramadan Hidiono dari TL 2020. Sebelumnya mohon maaf Mas, ini saya off cam karena saya lagi mati lampu. Saya mau bertanya nih, kan di Adobe Illustrator itu ada penggunaan layer ya Mas. Itu penggunaan layer yang kayak itu kan bisa kayak gimana ya? Buat kita ngedesain itu lebih teratur gitu ya Mas. Itu penggunaan layer yang baik dan benar itu gimana sih Mas? Saya masih bingung. Terima kasih Mas. Oke, makasih Muti pertanyaannya. Ini coba aku jawab ya. Jadi kalau penggunaan layer ini, kalau kalian baru buat, sebenarnya tuh kalian bisa ngedesain tanpa merhatiin layer ini tuh sebenarnya bisa gitu ya. Tadi aku gedein dulu ya. Nah, sebenarnya kalian tanpa merhatiin layer ini tuh bisa gitu. Tapi lebih aku saranin dan aku anjurin biar kalian lebih terstruktur tuh pakai layer ini. Nah, biasanya aku kalau pengen ngedesain itu, kalau dari aku pakai ini aja deh. Ini aku lebih suka per artboard itu satu desain. Sorry. Satu artboard ini, satu artboard ini, satu layer sama komponen-komponennya gitu. Jadi misalkan nih, aku bikin di sini ada layer icon nih. Ada layer selection tool sini. Tuh, ini nih emang aku desainnya itu yang selection tool ini, materi yang selection tool ini itu satu layer. Isinya emang rada berantakan, tapi seenggaknya satu layer ini udah ada selection tool semua. Nah, di dalam layer selection tool ini itu bisa kalian tambahin, kalian grup lagi. Ini buat tulisan, ini aku grup. Tapi buat yang shape yang akan aku jelasin nanti di sebelah kanan sini, itu aku bikin grup-grup lagi. Sama satu lagi, biasanya aku kalau bikin itu, aku bikin satu layer dulu buat background. Jadi bakal kelihatannya kayak gini. Ini buat backgroundnya nih, template aku desain di sini. Kosongan tuh. Nanti kalau udah, aku baru nih bikin tulisan, bikin apa tuh di sini semua. Yang tadi yang basic, selection tool-nya itu aku baru desain di sini semua. Maksudnya biar apa? Biar kalian nggak capek sih sebenarnya. Jadi misalkan kayak tadi yang poster KMTL di sini nih, ini waktu aku bikin, template-nya ini aku bedain sama yang objeknya. Jadi aku bikin layer background nih, buat yang putih ini, sama tulisan-tulisan nih yang ada KMTL UB-nya, ada akun lainnya, ada logonya juga. Itu semuanya di layer background. Gitu. Terus, baru nih kalau udah jadi semua, ini aku lock layernya. Lock itu dalam arti nggak bisa aku pilih. Ini kan misalnya ini background aku nih ya sekarang, yang putih ini. Ini nggak bisa aku apa-apain, karena aku lock. Kalau aku buka kuncinya, ini aku bisa select nih, layernya bisa aku hapus semua gitu. Jadi aku, sorry ya, lupa jelasin juga ya cara kerja layernya ini. Di sini juga ada tanda matanya. Mata ini biar dia kelihatan atau enggak, bisa kita umpetin juga gitu. Tapi dia masih ada sebenarnya. Yang lainnya juga gitu tadi yang materi-materinya sama kayak gitu juga. Gitu. Jadi kalau aku biasanya intinya background satu, terus misalkan aku pengen ngedesain di belakang logo gini ya, itu berarti aku bikin satu layer lagi di atas gitu. Atau gini deh aku contohin. Aku bikin kotak ya misalkan ya. Kotak ini background aku pengen warnanya ini hijau soft gitu lah misalkan ya. Nah, ini sebagai background aku ya. Terus aku bikin 2 layer lagi. 1, 2. Misalkan di sini perlu buat logo apa gitu. Nah, nanti logonya itu tuh di atas sini ada 2 misalkan. Ini contoh aja ya, misalkan.
Ini ada 2 logo di sini. Ada 2 logo, warnanya hitam deh ya. Nah, nanti kalau misalkan logo 2 ini, itu aku nggak mau ada apa-apa di logo ini. Nggak mau kecoret, nggak mau ketumpuk atau gimana. Misalkan aku tulis juga nih, Nadil Ramanda Design gitu misalkan ya. Ini sebagai template aku lah ini ibaratnya. Ini aku align di tengah ya. Di tengah. Ini kedua juga aku group, terus aku taruh tengah. Nah, ini bisa udah ada 2 nih. Background ini aku lock, logonya ini pun aku lock. Fungsinya biar apa? Nanti aku kalau ngedesain di layer tengah ini. Ini aku tulis aja ya komponen gitu misalkan. Nanti aku ngedesain di sini. Yang 2 ini nggak keganggu. Nanti yang komponen ini aku baru nih lukis-lukis misalkan pengen bikin shape, bikin ini deh, bikin lingkaran gitu misalkan di sini. Sama di sini gitu. Warnanya ganti ya biar jelas itu warnanya. Itu warna abu biru gini lah ya ibaratnya. Nah, itu dia langsung otomatis nih ke belakang logo ini. Jadi ini nggak bakal ganggu gitu. Ini aku terapin juga pas dulu aku di KMTUB gitu. Jadi yang logo Instagram ini, info-info ini nggak bakal keganggu. Karena dia udah di depan duluan nih, di layer logo ini. Aku desainnya di tengah gitu. Nah, 2 ini, yang logo sama background, nggak usah kalian apa-apain. Kalian kalau pengen desain ya di antara logo dan background ini gitu. Background yang nggak ganggu, logonya juga nggak ganggu gitu. Sama aku dulu jadi kadep, desainnya pasti kayak gitu. Yang paling depan logo sama template, paling belakang itu ya background-nya gitu. Desainnya di tengah-tengah di antara logo dan background-nya itu. Itu sih kurang lebih. Tapi aku balikin lagi ya, ini yang aku sampein semua nih, itu tuh cara aku ngedesain gitu. Kalau cara pastinya itu bagaimana ya aku balikin lagi ke teman-teman gitu. Biasanya nanti ada orang yang ya udah gua nggak mau pakai layer gitu, gua desainnya langsung aja. Itu nggak apa-apa gitu, asalkan bisa gitu kan. Yang penting ya udah posternya jadi gitu kan. Jadi ya atau langsung buka Adobe Illustrator-nya terus langsung bikin icon-icon kayak tadi nih aku tiba-tiba bikin ketupat di sini. Itu langsung bikin tanpa ada inspirasi, tanpa ada konsep, aku tiba-tiba ya udah langsung bikin aja ketupat gitu, pokoknya jadi gitu. Itu sesuaiin sama orang yang ngedesain aja sebenarnya. Nyamannya kalian. Sebenarnya ilmu-ilmu gini nih menurut aku juga gak ada yang pasti gitu. Aku setiap ngeliat YouTube orang-orang, beda channel, beda orang, caranya pun beda gitu. Jadi tinggal senyamannya kalian aja ngedesain tuh kayak gimana, layernya itu pakainya kayak gimana gitu. Itu sih dari aku. Mungkin tadi dari Muti tadi ya. Aku kembalikan dulu deh. Untuk Muti, apakah ada tanggapannya? Baik Mas, itu udah ngejawab banget. Terima kasih. Jadi mungkin dari Masnya yang Mas saranin itu sesuai kenyamanan atau lebih disaranin untuk menggunakan layer biar lebih rapi gitu ya Mas ya? Iya, bener banget. Dan jangan lupa banyak belajar sama biasain diri aja sama aplikasi ini gitu. Kan baru, buat beberapa orang kan pasti baru belajar juga gitu kan. Oh iya, makasih banyak atas jawabannya Mas, udah jawab banget. Makasih ya Mas. Makasih, saya balikin ke moderator. Baik, untuk pertanyaan terakhir ada dari Dinda Mayril tadi Mas, cuma dia masih menyampaikan, oh ini sudah. Ya, untuk pertanyaan dari Mayril, saya izin menyampaikan ya Mas. Meryl izin tanya, dari Mas Nadil ada saran nggak website untuk cari gambar buat objek di desain kita? Kadang kalau ambil dari Google, gambarnya jadi pecah-pecah atau resolusinya nggak bagus. Terima kasih, Mas.
Oh iya, itu juga, mohon maaf ya, tadi lupa disampaikan juga itu. Jadi, kalau masalah gambar, itu, pertama yang kalian perlu pikirin itu bukan sebuah gambarnya bagus atau enggak, buram atau enggak gitu. Menurut aku yang paling penting buat diperhatiin itu adalah tujuan kalian pakai gambar itu apa, sama sumbernya itu dari mana gitu. Nah kan di sini aku pakai gambar Black Panther. Ini sebenarnya ya properti orang kan dari Marvel Studio atau dari mana gitu misalkan. Misalkan aku ngambil dari website mainlah, ya udah itu berarti kita nyomot kan gitu, nyomot gambar kita pakai. Tapi ini aku pakai buat tujuan non komersil. Buat tujuan ya aku pengen bikin gambar ini itu buat sebuah organisasi, cuma sebuah hiasan doang gitu. Gak aku salah gunain, gak aku jual beliin gitu. Itu aman sebenarnya kalau kayak gitu. Jadi makanya aku langsung pakai dan aku cari yang high resolution itu di Google ya ini. Buat ini ya, ini di Google aku cari. Itu tuh ya langsung aku crop aja dan aku taruh gitu. Nah, tapi perlu kalian perhatiin juga buat gambar itu ada beberapa yang bayar. Misalnya kalau kalian cari contoh itu ada di Shutterstock atau di apa ya website gambar-gambar yang bayar gitu. Jadi kalian nggak bisa sembarangan juga. Ada juga yang gratis tapi nggak bisa digunain sebagai sembarangan. Nah, itu kalian baca dulu caranya. Cara makainya itu gimana? Maksudnya cara makainya tuh ini boleh gue gunain tuh buat apa aja gitu. Kalau misalkan buat iklan produk gue, buat pengen gue taruh di foto produk atau gimana, itu biasanya ada yang dibatasin gitu. Nah, jadi saran aku cari yang gratis, tapi high resolution juga gitu. Nah, itu tuh udah banyak sih sebenarnya. Buat website-website kayak gitu, biasanya aku nyari dari sini. Pexels.com sama unsplash.com gitu. Jadi, ini aku nyarinya biasanya dari dua website ini sih. Jadi kalau kalian lihat nih gambar-gambar ini, gambar buah, gambar hiasan di sini, itu tuh semuanya dari di antara dua website ini. Andalan aku selalu ini gitu. Tapi kalau kalian pengen nyari yang lain tuh biasanya ada, tapi kualitasnya tuh masih kurang gitu. Menurut aku Unsplash sama Pexel ini nih udah bagus banget, udah bagus, itu gratis. Jadi kalian pengen nge-crop kayak gini tanpa modifikasi, atau kalian pengen diperjualbelikan dalam produk kalian, itu tuh nggak apa-apa, karena di situ emang pada dasarnya free to use gitu. Nah, tapi kalau misalkan dari berita-berita kayak gini nih, misalnya ini yang SpaceX pas bulan Mei, itu aku ngambil dari berita. Dan gambar COVID, gambar ini, itu aku ngambil dari berita. Kalau dari berita itu, biasanya nggak apa-apa, atau dari website mana nggak apa-apa, tapi kalian tunjukin sumbernya dari mana, gitu. Ini aku biasanya ngambil gambar dari sini, aku tulis nih sumbernya itu di mana. Setiap aku bikin poster LDR, kalau kalian perhatiin, itu ada source-nya. Ini source-nya itu baik source kontennya atau source gambarnya. Itu perlu kalian cantumin juga gitu. Dan fungsinya itu apa? Ini kita menghargai karya orang. Kita menghargai karya yang kita ambil buat kepentingan kita gitu. Dari website mana atau dari penulisnya siapa gitu. Itu sih paling kurang lebihnya. Tapi kalau tanya dari mana yang bagus dan gratis, aku rekomendasiin dua ini. Pexels sama unsplash.com. Jadi bukan kita ngambil dari mana yang bagus, tapi kita perhatiin juga, kita boleh nggak sih pakai gambar ini dalam poster kita gitu. Kalau misalkan taunya nggak boleh, atau ada persyaratannya itu biasanya cantumin namanya. Kayak misalkan yang sering teman-teman pakai dulu ya, waktu aku di Kominfo itu ada yang namanya itu, waktu aku masih awal-awal desain tuh, aku biasa pakai ini, freepik.com. Ini dia ada gambar, dan juga ada vektor. Tapi Freepik ini nih gratis, tapi nggak boleh kita gunain dengan tujuan komersil. Misalnya aku pengen naruh vektor si A dalam produk aku gitu, itu nggak boleh. Itu bisa kena hukum gitu. Tapi kalau kita pakai buat kepentingan poster gini doang,
itu nggak apa-apa, asalkan kita cantumin copyright-nya, created by siapa gitu, created by Nadil misalkan. Itu kita cantumin gitu. Tapi ya biasanya kalau di Indonesia pada nakal sih ya, pakai aja, bodo amat punya siapa gitu, nggak kontributnya tuh nggak ditulis gitu. Itu sebenarnya salah. Jadi yang perlu teman-teman perhatiin, kalau cari gambar ya jangan asal dipakai, di crop, di kopas gitu, udah jangan asal kayak gitu. Mending kalian baca dulu deskripsinya, ini boleh dipakai atau enggak, kalau boleh dipakai tuh kayak gimana gitu. Kurang lebih itu sih ya. Ini aku kembaliin ke moderator ya. Baik Mas, terima kasih. Itu tadi merupakan pertanyaan terakhir. Nah, sebelum ditutup, apakah Mas Nadil ada yang ingin disampaikan? Dari aku cukup jelas semua kan. Ini aku harap nih apa yang aku sampaikan ini cukup jelas dan bisa dipahamin teman-teman ya. Nanti kalau kalian bingung caranya gimana, saran dari aku ya banyakin latihan gitu. Karena aku pun waktu belajar gini itu nggak pernah nanya temen. Pernah sih, tapi sedikit. Aku lebih banyak searching, lebih banyak cari tutorial di YouTube atau gimana itu. Nanti buat tutorial-tutorial gitu tadi aku udah sampein ke panitia juga ya. Nanti mungkin bisa di-share ke teman-teman juga buat sebagai referensi lah ibaratnya gitu. Nah, terus kalau kalian pengen bisa, ya saran aku ya udah kalian belajar sendiri. Harus dari diri kalian sendiri. Kalian nyamannya kayak gimana, bisa kayak gimana. Gue pengen bikin apa, itu ya aku baikin ke teman-teman sendiri. Tapi nggak ada salahnya juga kalau kalian pengen nanya gitu, misalkan nanya ke aku atau ke teman-teman Kominfo, ini juga udah bisa lah, pasti udah pada nguasain semua nih Adobe Illustrator-nya gitu, bisa tanya ke teman-teman terdekat atau nyari-nyari di YouTube aja. Jadi kalau kalian pengen bisa, harus perbanyakin jam terbang kalian, harus ngebiasain dan banyak belajar juga gitu. Jadi kurang lebihnya dari aku itu aja sih ya. Aku mohon maaf nih kalau misalkan penyampaian dari tadi aku ini banyak dan emang ruwet banget ya ini. Soalnya banyak juga kontennya. Jadi kalau kurang jelas ya aku mohon maaf juga. Nanti bisa ditanyain ke aku langsung atau ke teman-teman Kominfo. Dan cukup sekian dari aku sih kurang lebihnya, mohon maaf gitu. Nanti mungkin kalau pengen materi ini bisa aku kasih ke teman-teman juga gitu. Udah sih. Cukup sekian sih. Kurang lebihnya mohon maaf, aku kembaliin ke moderator ya. Oke, baik Mas. Terima kasih kepada Mas Nadil yang telah menyampaikan materi hari ini dan memberikan manfaat kepada seluruh peserta. Sekarang kita sudah ada di penghujung acara, jadi izinkan saya untuk menyampaikan simpulan atas apa aja yang sudah kita dapatkan hari ini. Yaitu tadi kita dalam materi kali ini sudah belajar terkait materi basic editing yang berisi terkait workspace, tools, dan tata cara ngedesain sesuai dengan kenyamanan masing-masing, dan desain vektor icon yang sekiranya sudah disampaikan tadi sama Mas Nadil. Nah, agar desain kita ini bisa bagus, sebaiknya kita lebih banyak latihan dan percaya diri dengan apa yang kita buat. Nah, selanjutnya untuk karena sekarang sudah memasuki waktu buka puasa untuk teman-teman yang berada di waktu Indonesia Tengah dan Timur, jadi sebelumnya nih teman-teman bisa ngisi absen dulu ya, karena dapat dilihat di chatnya bahwa ada link presensi desain kelas Dewan di situ. Bisa diisi dulu ya linknya, teman-teman. Nah, untuk sekarang teman-teman bisa on cam dulu ya untuk sesi dokumentasi. Kepada operator, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Langsung saja kepada Mas, Mbak, dan teman-teman untuk on cam ya. Untuk sesi dokumentasi ini, saya mulai dari slide 1, tapi saya tunggu on cam semua dulu aja. Mungkin tuh siapa ini? Mas TB, Mas Fahri, atau Wis, Mutia, Dagi Fahri, Amira. Ayo teman-teman, Mas, Mbak, dan teman-teman.
Oke, langsung saya mulai aja ya dari slide 1. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas, Mbak, dan teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekarang kita sudah di akhir acara. Sebelumnya saya mau berterima kasih untuk para peserta yang sudah datang di acara hari ini. Untuk menutup acara, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Saya sebagai moderator mohon izin undur diri apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di rangkaian kedua di hari Minggu besok. Jangan lupa untuk datang karena ada pemaparan materi yang lebih keren lagi dari Mas Nadil dan bakalan ada pengumuman untuk syarat tentang lomba yang akan diadakan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih semuanya.